Kita akan membahas tentang tema karunia, lalu tentang kepemimpinan. Saya ajak kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 itu di ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang ke-7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat ini saya lihat di satu makam, yaitu makamnya Nommensen. Ini di daerah Sumatera Utara, Tarutung Lagu Boti situ. Waktu saya tiba di makamnya, di situ ada satu baleho yang sangat gede, nggak tahu ada acara besar apa, lalu wajah dari Nommensen dimasukkan ke situ. Lalu ada tulisan ayat yang sangat besar dan ayat yang ditulis inilah ayatnya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu lalu yang menyampaikan firman. Lalu lihat akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Jadi waktu itu saya berdiri di depan makam Nommensen, saya terus perhatikan wajahnya dan saya terus baca ayat itu. Nah, ayat itu itulah yang kita akan renungkan. Nah, saudara perhatikan, sebagai seorang pemimpin, ini banyak sekali orang membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dilihat dari sudut misalnya ekonomi atau manajemen atau apa. Ini semua teori-teori begitu banyak dari banyak sudut-sudut yang ada. Tetapi di dalam kitab suci memberikan teori tentang kepemimpinan yang berbeda, saudara. Kitab suci juga mengajarkan jikalau pilih pemimpin, harus pilih yang berkapasitas. Harus pilih yang begini, dengan syarat yang begitu banyak. Tapi heran, waktu Tuhan Yesus memilih para rasul, semua syarat-syarat kepemimpinan tidak terdapat di dalam diri para rasul. Saya ajak kita melihat di dalam kitab Matius, waktu Matius meliskan 12 rasul. Matius pasal yang ke-10, hanya Matius yang meliskan 12 rasul, dia menyebut kata pertama. Matius pasal ke-10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu pertama. Kalau saudara khotbah, poin pertama. Lalu tidak ada poin kedua, ketiga, orang bingung. Mana yang kedua dan ketiga? Tiba-tiba kita berdoa karena khotbah sudah selesai. Lihat waktu dia listkan 12 rasul, dia keluarkan kata pertama, tidak ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sini kita menemukan memang di dalam komunitas rasul, Petrus menjadi yang pertama. Petrus dianggap pemimpin dari 12 rasul dan diakui oleh rasul yang lain. Padahal Petrus orangnya tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau pilih pemimpin mestinya yang berkualitas. Pilih pemimpin mestinya yang rohaninya cukup baik. Tetapi saudara perhatikan, cari pemimpin yang rohaninya sungguh-sungguh baik dan sempurna sampai kiamat tidak pernah ada. Jadi semua pemimpin kita harus sepakat tidak ada yang sempurna. Barulah orang itu dikasih kepercayaan untuk jadi pemimpin. Jikalau dia merasa saya orang benar, saya sudah sempurna, justru orang itu tidak mungkin dipilih Tuhan jadi pemimpin. Tuhan pilih Musa yang tidak cocok untuk jadi pemimpin. Kenapa? Karena orang yang dipanggil oleh Tuhan langsung pakai alasan yang begitu banyak. Yang kayak begini tidak cocok. Mestinya panggil, siap Tuhan, langsung jalan. Karena rohani dia baik, betul nggak? Tapi waktu panggil dia berkeluh kesah, dia tolak-tolak, dia pakai kalimat-kalimat yang pintar-pintar untuk dia lari. Lalu sampai Tuhan murka kepada dia, dan saat itu baru dia diam, saudara. Orang yang kayak gini secara teori tidak cocok jadi pemimpin. Tetapi kenapa Tuhan pakai dia? Karena Tuhan mau proses sekaligus latih si pemimpin. Maka tidak ada pemimpin yang sudah jadi, baru Tuhan pakai. Justru Tuhan pakai semua yang belum jadi. Petrus ini belum jadi.
Semua rasul ini semua belum jadi, tetapi Kristus yang akan menjadikan mereka. Jadi ini menjadi satu kesulitan kalau di dalam gereja kita kalau pilih, lalu di antara orang-orang yang baik-baik, yang bagus-bagus, kita pilih jadi pemimpin, yang lain semua setuju. Tapi kalau pilih yang tanda petik kurang bagus, semua akan protes. Tapi di dalam kitab suci kita melihat Tuhan sengaja memilih pemimpin-pemimpin besar justru dari yang berbeda konsep dengan kita ini. Semua rasul untuk menjadi penulis kitab suci yang memecahkan rekor, mestinya pilih rasul siapa? Yang paling cocok. Pilih Yohanes paling enak, loh. Rasul kasih ya. Tapi Tuhan tidak memakai jari tangannya untuk menulis kitab suci yang memecahkan rekor itu. Tuhan pakainya siapa? Paulus yang pembunuh itu. Lalu di antara semua rasul-rasul yang backgroundnya baik-baik, justru Tuhan pakainya yang Paulus dengan jejak kaki yang paling banyak melangkah sampai ke ujung bumi. Heran ya, cara Tuhan memakai semua yang tanda petik sampah-sampah sampai semua rasul pun tidak bisa menerima Saulus. Barnabas yang memperkenalkan. Orang yang kayak sampah kayak begini dipilih jadi pemimpin. Waktu dipilih jadi pemimpin, dia tidak GR. Nah, disinilah Tuhan memproses hidupnya dengan ada penolakan di awal. Supaya dia sadar. Dulu kau dianggap tinggi, kau bisa dapat surat dari mahkamah, kau bisa pergi kemana saja, kau mungkin bisa perintahkan orang lain tunduk kepadamu. Sekarang hal yang sangat sederhana. Kau ada di komunitas para rasul, rasul semua menolak engkau. Dan dia mendapatkan penolakan, sekaligus dia dihukum Tuhan. Waktu itu kena buta, dan di dalam posisi dia buta, berarti dia pasti di dalam hukuman Tuhan. Orang-orang zaman dulu percaya jikalau ada penyakit yang mendadak dikenakan kepada si A atau si B, ini pasti hukuman dari Tuhan, karena bukan kecelakaan, bukan karena musibah, atau karena turun-temurun secara genetika. Dan mereka tahu kau sedang dihukum oleh Tuhan. Ya, orang kayak gini pernah ditolak, pernah merasa dihukum oleh Tuhan, dan orang inilah yang dipakai secara luar biasa. Nah, bukan berarti kalau gitu kita pilih semua pemimpin yang sudah hebat-hebat. Tidak, saudara. Tuhan mempersiapkan orang itu melewati semua jatuh bangun, sampai akhirnya menjadi pemimpin yang hebat. Tuhan siapkan Yosua dari dia masih masa muda. Dan masa muda sudah terlihat dia adalah seorang pemimpin. Karena waktu perang Amalek, dia sudah bisa memimpin orang di dalam peperangan dan menang. Dan Tuhan konfirmasi bahwa kelak ini si Yosua pasti menjadi orang hebat. Sehingga Tuhan pesan kepada si Musa, kasih tahu kepada Yosua bahwa Amalek harus dilenyapkan dari kolong langit ini. Siapa Yosua sehingga pesan yang penting ini disampaikan ke dia, karena dialah yang akan memegang tongkat yang sangat penting untuk tongkat kepemimpinan. Pada waktu itu tidak ada kapasitas apapun karena masih sangat-sangat muda. Dibandingkan semua tokoh senior, dia yang paling cocok. Tapi siapa yang Tuhan tunjuk, meskipun dia adalah orang yang mungkin ditolak oleh kiri kanan, kalau Tuhan tunjuk dia, Tuhan akan kasih kekuatan yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Amin. Tuhan bisa pakai orang yang bagi kita tidak cocok, tetapi dia kalau Tuhan sudah tempatkan menjadi pemimpinnya kita, ini sekaligus mendidik semua kita yang lebih tanda petik layak jadi pemimpin dibandingkan dia yang jadi pemimpin kita. Justru kita yang merasa lebih layak, Tuhan tidak mau pakai, Tuhan pakai yang kita anggap tidak layak untuk memimpin kita. Saat itu Tuhan mau lihat kau tunduk kepada dia atau tidak, karena dia dipilih Tuhan, kau harus tunduk kepada dia. Itu saya. Inilah yang terjadi di Harun sama Miriam. Kenapa kami harus tunduk kepada si Musa? Miriam mungkin berpikir, Musa, dulu kau kecil, kau hutang budi sama saya, karena saya yang menghanyutkan engkau. Kalau saya tidak menghanyutkan engkau, engkau sudah dibunuh itu. Saya yang jaga engkau, maka kau yang waktu kecil sekarang bisa tiba di putri Firaun karena jasaku. Lalu Harun penyambung lidah daripada Musa. Kalau Harun penyambung lidah, Harun juga dipakai Tuhan,
mengapa hanya Tuhan berfirman kepada Musa, tidak kepada Harun? Maka Harun mulai mikir, kok enak suruh saya tunduk kepada Dedek. Tuhan sengaja pakai Dedek yang kau rasa tidak cocok untuk jadi pemimpinmu. Saat itu Harun sama Miriam mereka gagal. Tuhan sengaja pakai Yusuf yang tidak memenuhi kualifikasi, justru dia yang nanti akan menjadi pemimpin dari semua di seluruh Mesir. Tuhan pakai Daud yang tidak diakui oleh Saul menjadi tentara karena badannya tidak seperti koko-kokonya. Koko-kokonya lebih cocok kalau jadi pemimpin, tapi Tuhan pakai yang tubuhnya tidak cocok untuk memimpin seluruh Israel. Ini yang susah, saudara. Yesus kalau berkunjung ke rumah orang baik-baik, semua amin-amin. Tapi Yesus berkunjung ke rumah pemungut cukai, yaitu kepalanya, yaitu Zakius. Bagi kita ini semua kok aneh, bagi kita semua tidak masuk akal. Tapi Tuhan sering bekerja dengan cara yang seperti ini. Yang kita rasa dia yang paling cocok, justru Tuhan tidak mau pakai dia. Tuhan sengaja pakai yang kita hina-hina untuk menjadi pemimpinnya kita, supaya untuk menguji kita, lu taat kepada dia, karena taat kepada Tuhan, atau lu sekarang merasa dirimu dibuang oleh Tuhan, dan kau mulai marah, dan kau mulai pergi. Tuhan pakai cara-cara seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke kitab Ibrani tadi. Coba lihat kitab Ibrani pasal 13 tadi. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Jadi pemimpin tidak dilihat dari skillnya hebat, saudara. Karena skill yang hebat, bagi dia di satu konteks skillnya dipakai, pindah kota lain, skill itu sudah tidak bisa dipakai karena beda konteks, skill yang dipakai sudah berbeda. Saudara cara menjangkau di satu kota, saudara pakai cara A. Begitu kotanya sudah berubah dan pemimpin di sana sudah berubah, saudara pakai cara A, sudah tidak bisa berlaku. Saudara berkata, aku sudah pemimpin, aku sudah biasa memakai cara ini, saudara pakai cara yang sama, pergi ke tempat lain, pasti tidak bisa berlaku. Oleh sebab itu, setiap tempat kita harus mulai seperti nol dan belajar kepada Tuhan. Tuhan, cara mana yang Tuhan mau pakai ini? Seperti kita berkhotbah, hamba-hamba Tuhan berkhotbah. Khotbah yang sama dikhotbahkan ke banyak sekolah. Lalu dia pergi regional, dia khotbah 15 sesi, isi khotbahnya cuma 1 buah. Waktu cuma 1 buah, dia pukul rata. Kalau di sekolah pertama orang dapat berkat, sekolah kedua sampai sekolah ke-15, pasti semua dapat berkat. Ya pukul rata. Cara yang kita khotbahkan di sekolah 1, dengan cara yang sama kita khotbah di sekolah 2, kita yang khotbah rasa kering. Karena khotbah itu tidak cocok untuk sekolah yang kedua. Lalu kita berkata, bukankah saya sudah hamba Tuhan? Saya mengerti cara berkhotbah. Kau mengerti cara berkhotbah, tapi kau kelupaan pimpinan Tuhan yang secara berubah, yang engkau harus pegang itu. Tuhan melatih kepekaan kepada seluruh Israel, Tuhan kirim ke padang gurun. Karena waktu di Mesir, mereka sudah diset semua sistematis. Kapan bangun, kapan makan, kapan kerja, kapan targetnya harus selesai. Mereka kerja semua jadwalnya sudah ditentukan. Dan mereka sudah terbiasa, kalau hari apa saya kerja, pulangnya jam berapa, makannya apa, lalu batu bata yang dikerjakan atau apa, semua mereka sudah tahu. Begitu sampai ke padang gurun, tidak ada jadwal. Di dalam Bilangan pasal ke-9 dikatakan, jikalau tiang awan itu bergerak lalu berhenti, berhentinya bisa 1 hari, 2 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, tidak pernah diberitahukan. Pengumuman, kali ini, perhentian kali ini akan 1 minggu. Tidak ada pemberitahuan. Dia kira 1 minggu, ternyata besok bergerak. Saya nggak bisa bayangkan ya, kita baru pasang tenda. Sudah pasang rapi-rapi, besok jalan. Kalau tahu besok jalan, kita pasang asal-asalan, betul nggak? Lalu ternyata waktu kita pasang asal-asalan, ternyata 1 bulan baru berangkat. Kita nyesel, hanya kena tiup angin terbang gitu kan. Tuhan latih mereka untuk menangkap setiap hari ada hal yang baru, yaitu manna yang baru. Kau harus melihat pimpinan Tuhan yang baru untuk menangkap apa. Dan Musa juga sama, tidak pernah khotbahkan ayat yang sama,
untuk bangsa Israel di hari ini dan besok dan seterusnya. Dia terus harus peka. Kapan Tuhan berfirman? Firman itulah yang dia akan katakan. Besok firmannya lain, dia akan katakan yang firman untuk besok. Jadi tidak dia pukul rata. Jadi kita kembali seorang pemimpin yang bukan bicara tentang skill. Tetapi pemimpin yang menangkap apa yang Tuhan mau pakai dia untuk objek atau orang yang dia layani atau zaman di mana dia ditempatkan. Di sini kita lihat pemimpin yang menyampaikan firman Allah kepadamu. Firman Allah kepada si A beda. Firman Allah kepada si B beda. Firman Allah kepada si C di dalam konteks-konteks yang berbeda-beda itu semuanya beda. Tapi ada firman Allah yang sama, yaitu tentang pertobatan. Tetapi cara penyampaiannya semua berbeda. Di sini seorang pemimpin dituntut untuk selalu peka karena Tuhan akan bertindak memakai kita yang jadi pemimpin untuk menyuarakan isi hati Tuhan. Dan ini sangat-sangat sulit, saudara. Bangsa Israel kalau mau perang, kenapa tidak langsung berperang? Mesti tanya Tuhan. Karena petunjuk Tuhan inilah yang akan mengatur semuanya. Kalau Tuhan berkata, oke, silakan berperang, maka mereka akan berperang seperti Tuhan sudah informasikan. Karena kalau Tuhan bilang berperang, berarti Tuhan akan ikut di dalam peperangan. Tapi kalau Tuhan berkata, jangan kita pergi, maka kita pergi cari mati. Setiap kali kita bangun, kekuatan kita adalah bukan di skill, tapi kekuatan mencari pimpinan Tuhan. Tuhan, apa yang saya mau kerjakan? Kalimat apa yang saya akan utarakan? Pemimpin yang baik bukan hanya menurunkan semua ilmu-ilmu kepada bawahan, tapi pemimpin yang baik mengarahkan bawahan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semua negara memakai hukum-hukum untuk mengarahkan presidennya, untuk mengatur semua hukum menjadi baik, dan semua hukum-hukum di dunia, fondasinya 10 hukum. 10 hukum itulah yang menjadi fondasi. Saya pernah khotbahkan tema itu, kenapa bangsa Israel adalah bangsa yang kuat? Karena hukumnya diberikan langsung oleh Tuhan. Bukan buatan manusia yang susun-susun hukum, lalu dipakai dalam kerajaan A, kerajaan B, dan seterusnya. Nah, 10 hukum ini dari Tuhan, maka bangsa Israel sampai hari ini kuatnya luar biasa, karena hukum-hukum yang mereka pakai, mereka masih tunduk kepada hukum Musa. Dan Musa buat hukum bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, berarti mesti menunggu petunjuk Tuhan. Jadi seorang pemimpin harus mempersiapkan diri untuk menunggu petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus kerjakan? Dulu ada satu bos berkata begini, Pak, setiap kali kalau saya masuk ke kantor, saya pasti berdoa, Tuhan, hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Bisa saja ada proyek, bisa saja saya bangkrut hari ini. Bisa saja ada masalah dan saya harus mengambil keputusan di waktu yang sangat genting. Tuhan berkati semua yang akan terjadi di hari ini dan beri saya bijaksana untuk menyelesaikan. Kalau hari itu tidak ada masalah, dia doa lagi nanti di besok, dia mempersiapkan apa yang akan terjadi di kemudian. Lalu mendadak terjadi keributan di karyawan, bagaimana dia menyelesaikan? Salomo yang waktu masih muda, Salomo boleh dikatakan tidak ada pengalaman di dalam memimpin. Tetapi dialah satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan kasus anak dari ibu yang mana ini. Dan dia selesaikan bukan dengan skill, dia selesaikan dengan bijaksana Tuhan yang tidak pernah ada di sebelumnya. Yaitu dia bilang, mau tahu mana anak yang asli, mana anak yang palsu sama ibu yang asli, ibu yang palsu. Caranya kita deteksi ibunya punya sikap seperti apa. Jikalau dia klaim ini anaknya atau ini bukan anaknya, caranya yang hidup kita belah dua. Dengan belah dua, udah bagi rata saja daripada ribut-ribut. Begitu bicara bagi dua, yang ibu asli akan sedih luar biasa karena dia yang melahirkan. Dari situ dia mengetahui. Maka Salomo sangat dihargai kepemimpinannya sampai akhirnya Ratu Negeri Sheba pun datang untuk melihat kepemimpinan dia, mengatur semua kerajaannya, bahkan baju karyawan-karyawannya, itu semua tertata dengan rapi.
Dia bukan orang pengalaman, dia bukan sekolah dari leadership, tapi dia selalu mencari petunjuk Tuhan. Tapi orang kayak begini akhirnya tetap jatuh, dan waktu dia jatuh, semua teori kepemimpinan dan hebat-hebatnya dia di zaman dulu, semua jadi nol. Karena dia menikahi, raja punya putri. Dia menikahi untuk kekuatan militer dia nikahi Firaun punya anak, lalu yang Moab, yang Amon, supaya nanti bangsa kalau mau serbu dia, masa serbu menantu. Dan dia pakai cara seperti itu, lalu karena sudah dapat istri dari orang yang non percaya, akhirnya dia harus menyenangkan mereka, dia buat kuil-kuil untuk mereka. Nah, saudara perhatikan, dia sudah mencapai posisi yang luar biasa dihargai di seluruh dunia pada waktu itu. Tapi begitu dia sudah tidak kontak sama Tuhan, sudah putus relasi sama Tuhan, di situ semua teori kepemimpinan dia apapun tidak ada guna lagi. Dia nikah sama perempuan yang kafir, dia jadi kepala keluarga, tapi kepala keluarga yang akhirnya kena sapu imannya oleh istri yang tidak percaya Tuhan, dan akhirnya Salomo menyembah berhala. Nah, saudara lihat, seorang pemimpin, seorang yang menyampaikan firman, berarti setiap hari peka Tuhan mau saya katakan apa? Dan kalau menyampaikan firman berarti setiap hari bertumbuh di dalam firman baru bisa menjadi seorang pemimpin. Amin. Jikalau tidak, ini tidak bisa, saudara. Setiap pemimpin kalau dia sadar aku memimpin, berarti aku ada di posisi yang tanda petik lebih tinggi dari orang yang di bawah, maka aku tidak bisa pakai pengalamanku karena variasi kasus terlalu banyak dan saya perlu bijaksana dari Tuhan. Waktu saya khotbah di Bengkulu, di pengadilan tinggi kepada hakim-hakim, dan waktu itu disiarkan di Mahkamah Agung, lalu disiarkan di pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, dan saya berkata, lihat di zaman dulu, peranan imam, peranan hamba Tuhan, ini sangat penting. Jadi hakim-hakim waktu memutuskan sesuatu, imam berperanan. Apa yang imam katakan sama yang hakim katakan, jikalau dilanggar bangsa Israel akan dimatikan. Jadi bukan hakim yang berkata, lalu melanggar kalimat hakim, ini akan dimatikan. Tapi melanggar kalimat imam, mereka pun akan dimatikan. Berarti hakim mesti sadar, dia dipakai oleh Tuhan. Lalu imam harus sadar, dia dipakai oleh Tuhan. Lalu perhatikan di pasal 13, di ayat ke-7, nanti habis ini saya akan singgung tentang yang Petrus ya. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Tidak ada dikatakan contohlah berapa proyek yang dia pernah hasilkan. Contohlah kekayaan yang dia sudah kumpulkan. Rumah ada 13 gitu ya. Tanah masih banyak yang kosong yang dia sudah beli. Mobil bertambah-tambah, tidak. Contohlah iman mereka. Jadi pemimpin yang handal adalah pemimpin yang menurunkan iman dan pemimpin yang mewarisi iman dan memelihara iman yang sejati. Inilah pemimpin yang sejati. Harta kalau diturunkan ke anak dalam sekejap akan hilang. Tapi kalau iman diturunkan, tidak mungkin akan hilang. Amin. Waktu Alkitab muncul Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Artinya Abraham meskipun sudah mati, Abraham di hadapan Tuhan masih hidup. Dan Allahnya Abraham bukan Allahnya orang mati. Kalau Abraham sudah mati lalu selesai, berarti Allahnya orang mati. Tapi Abraham tidak mati. Dan Abraham sekarang bersama dengan Tuhan, tapi iman Abraham kepada Allah sejati turun ke anak, maka sebut anak Allah Ishak. Allahnya Abraham, Abraham sudah tidak ada. Sekarang Allahnya Abraham menjadi Allahnya Ishak. Ishak sudah tiada, Allahnya Ishak menjadi Allahnya Yakub. Jadi iman turun-temurun. Dan Paulus pernah berkata kepada Timotius, iman yang turun dari nenekmu. Maka nenek dari si Timotius, saya anggap itulah pahlawan iman. Yang menurunkan iman kepercayaan kepada mama Timotius, lalu turunkan lagi kepada Timotius. Dan Timotius dari keluarga yang pernikahan ayah dan ibu yang tidak seiman, tapi menghasilkan yang namanya
Timotius. Nah, sekarang kita kembali, kita melihat bagaimana dengan Petrus ini. Petrus dipilih oleh Tuhan dan diakui oleh Rasul menjadi seorang pemimpin. Dan waktu dia menjadi seorang pemimpin, dia belum berkapasitas menjadi seorang pemimpin. Karena dia adalah orang yang masih banyak jatuh bangun, dan dia adalah orang yang terus mengebu-ngebu, dan motivasi mengikut Tuhan masih mencari upah. Dan murid-murid yang lain, Petrus, lalu Yakobus, Yohanes itu, 3 murid inti itu, satu mencari posisi terkemuka, lalu yang terkemuka sudah tidak mungkin mereka dapatkan, mau jadi terutama, kau jadi hamba bagi semua. Bagi mereka tidak bisa ini. Lalu sisa kanan dan kiri. Mau kanan dan kiri, itu Yakobus dan Yohanes. Petrus merebut posisi yang pertama, Yakobus, Yohanes merebut kanan dan kiri. Artinya 3 pemimpin inti ini, murid inti ini, semua tidak ada gunanya karena merebut posisi. Tetapi Tuhan memakai 2 di antara mereka, yaitu sisa Petrus dan Yohanes. Lalu ditambah 1 nanti Yakobus. Yakobus ini bukan lagi rasul, tapi adiknya Tuhan Yesus. Dan 3 ini menjadi soko guru jemaat di Yerusalem. Jadi sebelum menjadi pemimpin dari seluruh jemaat di Yerusalem, Petrus belum sempurna. Yohanes belum sempurna. Jiwa masih berapi-api, ingin membakar habis orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Jiwa yang seperti ini tidak cocok jadi seorang yang memimpin. Tapi hanya Tuhan rubah nanti Petrus, lalu Yohanes, lalu Yakobus. Yakobus ini adalah adiknya Tuhan Yesus. Dan ini 3 menjadi soko guru jemaat Yerusalem. Ini adalah pilar di Yerusalem yang sangat-sangat penting. Dan akhirnya kepemimpinan 3 orang itulah yang menjadi teladan bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan bagi saya 3 orang ini mewakili 3 jabatan. Kalau kita pakai istilah departemen. Di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-11 ada rasul, ada nabi. Oke? Lalu ada penginjil, lalu ada gembala, lalu ada guru. Ini 3, yaitu penginjil, gembala, dan guru. Ini bagi saya diwakili oleh Petrus, Yakobus, lalu Yohanes. Petrus mewakili penginjilan. Di hari Pentakosta, dia khotbah KKR dan penginjilan. Lalu Yohanes mewakili pengajaran. Doktrin di dalam Injil Yohanes ini dalamnya luar biasa. Dan Yakobus bagi saya mewakili penggembalaan. Karena kitab Yakobus, kitab penggembalaan. Nah, kita melihat Tuhan memakai 3 manusia ini, yaitu dari adik Tuhan Yesus yang dulu merasa Tuhan Yesus sudah tidak waras lagi, dan adik Tuhan Yesus tidak percaya Tuhan Yesus sampai dirubah dan akhirnya menjadi pemimpin yang luar biasa. Jadi kita lihat Tuhan mempersiapkan Petrus, sudah masuk di kelompok rasul, tapi masih tidak beres. Tuhan memakai Yohanes yang masih beremosi tinggi untuk menjadi kelompok rasul. Rasul berarti orang yang lebih rohani dibandingkan yang lain. Lalu Tuhan memakai si Yakobus, adik Tuhan Yesus, yang juga awalnya tidak percaya Tuhan Yesus, dan dirubah lalu menjadi soko guru jemaat. Jadi kita melihat setiap pemimpin-pemimpin yang sekarang sudah jadi, background-nya tidak seperti yang kita bayangkan. Amin. Bukan seperti yang kita bayangkan yang baik-baik, tapi semua melewati proses yang luar biasa. Nah, proses inilah yang kita harus lihat, karena Tuhan memakai cara ini untuk membentuk seseorang. Oke? Orang yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan akan berikan karunia tambahan untuk nanti memperlengkapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi seorang pemimpin kalau Tuhan sudah pilih dan Tuhan siapkan, Tuhan pasti kasih karunia. Karunia yang kita dulu tidak miliki, sekarang Tuhan kasih. Waktu Tuhan sudah kasih, ada yang Tuhan tambahkan. Ada yang Tuhan kasih yang baru, supaya semua bisa berguna bagi banyak orang. Maka kalau saudara yang sekarang, kalau Tuhan percayakan untuk memimpin, untuk menjadi seorang pemimpin, saudara jangan tunggu, saya siap dulu, saya baik dulu, saya sempurna dulu. Tidak mungkin, saudara. Bukan berarti kalau gitu nggak usah siapkan diri, karena toh Tuhan pakai orang berdosa. Kalau seperti itu, Tuhan mungkin tidak akan pakai kita karena dia tahu kita orang yang tidak mau tobat. Tapi kita datang, kalau Tuhan mau pakai kita tahu keterbatasan kita. Kalau Tuhan percayakan, berarti ada maksud Tuhan yang sangat besar bagi setiap kita. Amin.
Siapa yang sangka di sini nanti suatu saat menjadi ketua majelis misalnya, yang sekarang doa pun tidak bisa. Ada orang yang kalau ditunjuk, kau doa, jangan. Kalau bisa doa bagus, karena dia catat, bocor semua. Kelihatannya bagus. Ada orang yang nyanyi kelihatan bagus, padahal 2 hari dia tidak tidur. Di depan cermin terus nyanyi. Begitu tampil. Nah, siapa yang sangka orang-orang kayak begini hanya menjadi pemimpin KUR. Tidak ada yang bisa pikirkan secara detail. Nah, sekarang saya akan simpulkan, lalu nanti kita akan masuk di dalam diskusi ya. Jadi Petrus, orang yang mengebu-ngebu mencari posisi, akhirnya dirubah Tuhan dan menjadi rendah hati. Dulu minta apakah upah kami, lalu di hari Pentakosta dia berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi Kristus yang kupunyai. Dan Petruslah orang yang sampai akhir menurunkan iman dan menjadi teladan. Dia menjadi teladan bagi kawanan domba karena pernah ditegur oleh Tuhan Yesus, pernah diajari oleh Tuhan Yesus. Kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petruslah yang mengulang ajaran Tuhan Yesus, dan dia berkata kepada penatua, gembalakanlah kawanan domba Tuhan. Lalu dia berkata, gembala jiwa itu yang lebih tinggi. Bawa mereka kepada gembala jiwanya mereka. Orang yang kayak begini dulu adalah orang yang melawan gembalanya. Dan dia berkata, aku tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Menjadi orang yang akhirnya Tuhan percayakan untuk memimpin. Jadi kalau saya simpulkan, kita di dalam hidup sebetulnya Tuhan sedang persiapkan. Tuhan sedang proses untuk menjadi pemimpin yang handal. Bagi yang belum, Tuhan nanti kasih kepercayaan untuk kita menjadi seorang pemimpin. Amin. Kalaupun kita yang sudah mempersiapkan diri, kita masih merasa, aku belum jadi pemimpin, kok Tuhan belum percayakan. Kemungkinan Tuhan sudah percayakan, tapi kita tidak peka, kita merasa itu bukan bagian saya, kita tolak. Jangan-jangan itulah kepercayaan yang Tuhan kasih, tapi kita sudah tolak dia. Maka mulai hari ini, semua kita siapkan diri. Saya mau jadi pemimpin, Tuhan tidak lihat skill. Saya mau jadi pemimpin, Tuhan tidak lihat lulusan dari mana. Tuhan pakai orang-orang dari padang gurun. Tuhan tidak panggil dia lagi kuliah S3 di kampus, Tuhan panggil dia, atau habis wisuda, Tuhan panggil dia, tidak. Tuhan panggil Daud lagi menggembalakan kambing domba. Tuhan panggil Abraham dari keluarga penyembah berhala. Bukan dari keluarga yang sudah Kristen semua menjadi hamba Tuhan untuk melayani Tuhan, tidak. Tuhan panggil semua dari cacat celah untuk Tuhan rubah menjadi pemimpin. Oke, ingatlah akan pemimpinmu dan itu menjadi contoh teladan untuk kita hidup, ikuti iman dari mereka. Mari kita berdoa.